Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 50 Buntul Kalis. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul semua di sini dalam acara presentasi dari salah satu calon guru penggerak kita, Ibu Romadiyah SPD MPD, calon guru penggerak angkatan ke-11, yang hari ini akan mempresentasikan aksi nyata budaya positifnya dengan judul diseminasi budaya positif. Untuk itu marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kepala Sekolah SDN 50 Bengkalis, kepada Ibu Sudarmi SPD SD kami persilakan. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Karena pada siang ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama salah satu kegiatan kita Muhammadiyah, di mana hari ini agenda dari kegiatan pembinaan guru penggerak yaitu berbagi praktik baik dengan judul diseminasi budaya positif. Di mana sekolah itu mengetahui, memahami apa saja kegiatan guru penggerak, apa saja pembaruan-pembaruan yang diajarkan di pembinaan pada guru penggerak. Kami mengucapkan juga terima kasih buat dia yang berbagi pada hari ini. Buat Bapak Ibu, kami sangat berharap bulan ini sudah keluar pengumuman untuk periode terakhir tes calon guru penggerak. Mungkin tinggal bukain pendaftarannya saja. Saya berharap Bapak Ibu yang sudah memenuhi persyaratan, terutama S1, itu sudah bisa mengikuti. Kita coba saja. Kita sudah bisa belajar, bertanya, atau berbagi pengalaman dengan yang sudah seperti Pak Udin, Bu Dia. Itu kalau mereka bisa, tentu saja kita bisa. Jadi jangan tidak mau coba dulu. Kalau memang ternyata lulus semua, alhamdulillah. Kalau saat nanti aja ini kesempatan terakhir. Banyak manfaat dari guru penggerak tersebut. Harapan saya pada Bapak Ibu semua, selain kita mendengarkan apa yang dibagikan nanti, kita juga berpikir kita ingin jadi guru penggerak. Guru penggerak itu bukan hanya dia dari kepala sekolah atau apa saja, itu bisa nanti menjadi pengajar praktik, menjadi mentor, atau pendamping lainnya. Jadi banyak gunanya. Yang jelas ilmunya sudah kita punya. Mungkin itu saja Bu Dia. Silakan lanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan bersama diseminasi budaya positif dari Ibu Romadiyah SPD MPD calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Ibu Romadiyah dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada siang ini masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul sebentar untuk diseminasi budaya positif, aksi nyata budaya positif pada satu depan. Tidak lupa juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena telah sudi meluangkan waktunya. Aturannya sudah pulang ya Bapak Ibu, jadi belum pulang ya, untuk mengikuti dan menyelesaikan tugas saya sebagai CMP Angkatan 11. Salawat beriring salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat cucu kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baik. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best.
Aksi nyata budaya positif modul 1.4. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Ya Bapak Ibu, di sini termasuk ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi atau restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi konsep intinya itu mengimplementasikan budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi dari pengetahuan sedikit pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan nanti bisa Bapak Ibu implementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Oke Bapak Ibu, sebelumnya tangan Bapak Ibu ada suatu barang, ada kertas, ada tulisannya. Terus Ibu genggam, terus teman sebelah ingin melihat apa isi di genggaman Bapak Ibu. Kira-kira di genggaman tersebut bisa tidak Ibu buka melalui rayuan, ancaman, atau kerjasama, terserah. Bisa Bapak Ibu, jadi berpasangan. Berpasangan, coba yang satu menggenggam, yang satu merayu. Kira-kira genggamannya itu bisa nggak dibuka? Coba Bapak Ibu, iya, kira-kira bisa tidak dibuka? Jadi tak terayu saja. Oh itu. Oke, coba praktekkan ya. Kita praktekkan sama-sama. 1, 2, 3. Cari teman sebelahnya. Kira-kira bisa apa tidak dibuka? Ini berarti ini berubah. Nah, terserah. Cara merayu boleh membujuk, ya kan? Boleh mengancam, boleh menghardik, boleh menyuap, apa saja. Asalkan dapat membuka telapak tangan. Di depan ini kan ada benda nih. Dinda kan ada benda. Terus Bu Yuli ingin melihat apa isi dalam kepala Dinda tersebut. Terserah Dinda mau buka ya, apa tidak. Terus Bu Yuli terserah boleh merayu Bu Dinda, boleh mengancam Bu Dinda. Awas Bu Dinda kalau tak buka ini nanti ya. Awas. Seperti itu. Sampai barangnya kebuka apa enggak? Itu terserah Bu Dinda. Ya. Terserah Bu Dinda mau dibuka apa tidak buka. Oke, sudah Bapak Ibu? Ada yang bisa dibuka kepalanya? Berarti itu terserah tergantung pada diri kita masing-masing. Walaupun teman sebelah mengancam, awas kau balik nanti ya, aku ancam. Tapi kita tetap dengan pendirian kita tak akan membuka apa yang ada di genggaman kita. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan Pancasila. Semuanya tahu kan Bapak Ibu produk Pancasila? Oke, bisa kita nyanyi sama-sama? Oke, Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan positif, yang mana yang artinya mendisiplinkan diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa dengan nilai yang kita yakini. Kita mendisiplinkan diri dengan nilai yang kita yakini. Terus disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward, punishment, membuat rasa bersalah mampu
biasanya ini ya, guru memaksa kepada anak-anak murid kita. Selanjutnya psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Fraser dan Dr. Teori yang kemudian hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi anak-anak harus dipaksa dulu, ya, anak-anak harus dipaksa dulu baru berbuat. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusinya bagaimana? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan jika kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi membujuk murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi untuk mengontrol murid pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Oh, ini aku salah nih, aku salah, bilang gitu. Berarti merasa bersalah. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kalau anak berbuat salah, kita jangan marah-marah kepada anak, tapi pakailah suara yang halus untuk menyampaikan pesan. Kita diskusikan dengan suara halus, suara lembut. Jangan kita marah-marah kepada anak. Kadang anak bosan dengar kita marah. Karena apa? Karena di rumah dia sering kena marah. Jangan di sekolah lagi dia kena marah. Oke? Ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya guru suka memaksa murid-muridnya. Dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kadang anak bosan dengar kita marah. Karena apa? Karena di rumah dia sering kena marah. Jangan di sekolah lagi dia kena marah. Oke? Ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya guru suka memaksa murid-muridnya. Dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini oleh Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Ini judul bukunya tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi Bapak Ibu, kalau kira-kira mau anak berubah, anak murid, kita dulu rubah. Bagaimana cara kita mengajar dan mendidik anak. Seperti kita ketahui bahwa di sekolah, guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga guru sebagai mendidik. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pola pikir kita rubah dulu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas dunia ini nyata, bukan mimpi. Ini ada stimulus responnya, ini ada teori kontrolnya. Kalau stimulus respon, kalau realitasnya kebutuhan kita sama, tapi teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Pada teorinya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap kita mempunyai beda pandangan. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah, ikhtiar kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Begitupun anak, biarpun anak membuat kesalahan, tujuannya apa? Kita tanyakan dulu. Pasti ada tujuannya. Misalnya, dia menarik perhatian gurunya. Iya kan Bapak Ibu? Selalu kan? Dia kadang berbual lah, mencolek kawan lah. Supaya apa? Supaya dia kita perhatikan. Iya, seperti itu. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya kan Bapak Ibu? Orang lain nggak bisa kontrol diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus ada juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di sini model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah, artinya menang-menang. Oke, adapun nih tujuan dari disiplin positif menanamkan motivasi pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang dihargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini menjadikan anak kita ya yang menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setiap anak pasti mempunyai karakter dan keunikannya berbeda-beda. Tinggal kita yang lagi mengarahkan ke arah yang mana. Nah, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nih, jadi kebanyakan guru memang betul-betul punya itikat baik, harus punya betul-betul memang dari dalam diri kita sendiri. Aku ingin berubah, aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, lanjut ya. Ya, kita amanahkan disiplin, Bapak Ibu udah tahu tuh. Anggapnya kelas 1 nih. Pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri dan orang lain. Ini standar pendidikan nasional. Pasti aja ya. Jika anak selalu berbuat salah. Jadi ini ada hukuman, ada konsekuensinya, dan ada restitusinya, penyelesaian. Nih, kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, iya kan? Misalnya anak berkelahi, kita langsung memberikan hukuman. Kalau konsekuensi itu dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Terus kalau restitusi ada prosesnya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada prosesnya, ada percakapannya antara murid dengan guru. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kalau konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini maksud tidak nyaman ini atas kesalahan yang dilakukan. Terus institusinya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi kalau anak berbuat salah, anak dan guru bisa mencari solusinya sendiri. Bagaimana kira-kira? Terus bersifat satu anak berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau sekarang kita tidak boleh memberi hukuman tertentu fisik, ya. Ini termasuk hukuman. Biasanya ini guru olahraga. Kenapa dia kasih hukuman seperti ini? Orang lain udah panas kan, udah berlari, tentu karena dia lambat dia harus berlari juga. Jadi kalau hukuman seperti ini boleh seperti ini dilakukan. Terus murid 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman. Ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Konsekuensi ini maksudnya kesepakatan. Kira-kira apa? Ganti. Kalau bisa mengganti ya ganti, kalau sudah tidak ya tidak, seperti itu. Terus membersihkan kobaran air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sering tuh ya, ada minum air letak di atas meja, kawannya lewat kesenggol basah. Ini konsekuensinya sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan kelas kita. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tapi sekolah kita alhamdulillah semuanya pakai sepatu hitam ya Bapak Ibu. Kadang ada juga cuma 1-2 orang. Teman saya sepatu putih. Itu pengecualian. Terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya Bapak Guru PJOK. Ini diberikan konsekuensi Pak, jangan hukuman. Ya, konsekuensi lari mengelilingi. Karena apa? Karena kesepakatan itu tadi. Iya kan? Cakap tadi dunia olahraga bedo. Ya, itu olahraga. Ini motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, ini yang saya bilang tadi ada motivasi yang dari luar, ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu dari motivasi ekstrinsik. Ini ada motivasi dari intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kira-kira motivasi mana yang bagus Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Dua paling bagus. Iya, kalau bisa lebih banyak motivasi intrinsik daripada motivasi ekstrinsik. Ini misalnya 70% yang ekstrinsik, 30%. Sekarang saya mau tanya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Di kelas kita kan ada keyakinan kelas nih. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Aku penting. Bapak Ibu, yang buat keyakinan kelas siapa? Yang membuat keyakinan kelas, tolong jelaskan. Ibu Aci membuat contoh dimaksudkan keyakinan. Oke, saya tambahkan untuk keyakinan kelas itu yang membuat adalah anak peserta didik kita sendiri atas berdasarkan kesepakatannya, bukan kita selaku guru yang membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan guru yang membuat, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kalau keyakinan kelas kita serahkan kepada anak kita, mereka lah yang mengatur, mereka lah yang membuatnya. Apa kesalahannya, apa aturannya, apa hukumannya, itu mereka sendiri. Itu keyakinan. Sedikit Pak, Nah, contoh keyakinan kelas itu seperti Macam apa? mana? contoh umpamanya memberi tugas kebersihan kelas. Ternyata di salah satu kelompok tidak membersihkan. Nah, dari kesepakatan mereka tadi, apa hukuman yang akan diberikan oleh kelompok satu tadi yang tidak membuat kebersihan? Kesepakatannya, apakah mereka setelah jam pulang nanti dibersihkan lagi, tiket lagi? Berarti bunyi dari keyakinan itu sama dengan kesepakatan kelas. Peraturan kelas. Nah, Ya, sama. sebenarnya tapi tidak serupa. keyakinan kesepakatan itu sama tapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa. Kalau keyakinan itu kan mereka sendiri yang buat aturan, mereka sendiri yang ngebagal. Kalau peraturan ini itu ikut campur kita, guru. Bentar Pak, Nah. ini Pak. Kelas itu apakah kita boleh menggunakan tidak membuang sampah sembarangan? Ada kata tidak di keyakinan kelas tersebut. Demikian yang ingin saya Kalau di keyakinan kelas itu ada kata positif. Sebaiknya ya membuang sampah di tong sampah, datang tepat waktu, mendengarkan guru mendengarkan guru dalam menjelaskan pembelajaran. Jadi keyakinan
keyakinan tuh Memang sama ya Pak Udin ya, cuman Sama tapi iya, kalau dengar dari penjelasan tadi kan kesepakatan kelas itu. berdasarkan peraturan jadinya kan. iya kalau sepakat, namanya juga sepakat antara siswa dengan murid. Iya. Keyakinan yang kita laksanakan itu dijadikan keyakinan kelas kita. Kalau peraturan kelas Biasanya kita sendiri guru yang membuat, sama misalnya peraturan setiap pengendara harus memakai helm. Itu yang membuat peraturan siapa? Pak Polisi kan? Nah, itu Pak Polisi. Jadi hanya satu organisasi yang membuat peraturan. kata-katanya tidak boleh sama antara peraturan dengan Beda Bu, beda. Intinya gini, kalau peraturan tangan murid kita sendiri deh yang membuat. Tidak boleh ribut dalam kelas. Nah, kalau aturan itu jelas berbeda. Ya. Sekarang kan keyakinan dengan kesepakatan. tadi Iya. peraturan Iya, dengan kalau aturan udah kesepakatan berbeda itu itu mak tadi pengertiannya. peraturan dengan keyakinan ini bukan Yang ini Bapak. Yang saya tanya tadi keyakinan kesepakatan. itu tadi. Iya, yang Kalau selama di kesepakatan kelas ya Bu, ya. Tapi di guru penggerak namanya keyakinan kelas. Di situ Tapi Iya. ada tapinya ya Bunda ya. Maknanya lebih mendalam. Udah kita sepakati, kita yakinkan bahwa kita laksanakan oh berarti benar-benar. ada susunannya kan itu lebih dalam Iya, lagi. keyakinan kelas. Ini baru masuk. Iya, masuk. makanya kita membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan. Tetap harus ada kesepakatan antara murid dengan guru. Seperti itu. Bisa dimengerti Bunda? Nah, ini Bapak, Iya. kalau tadi kan Belum ada penjelasan. Kan tadi kesepakatan itu antara Guru dan murid. Iya, sementara keyakinan siswa saja tadi katanya. Tidak kan? ada. Tidak ada melibatkan Tapi guru. guru. Kan udah lain lagi. Ah. Memang pengertiannya. benar Kak, sama kayak ibarat Iya. kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Nah, Iya. seperti itu bahwa kita yakin peraturan ini Yakin harus peraturan. kita lakukan. Tapi tetap Bunda yang pertama kan kepada anak keyakinan-keyakinan apa yang diinginkan dalam kelas. Itulah Setelah itu kita buatlah. Berarti gini, Tapi kenyataannya adalah kesepakatan antara guru dan siswa. betul. Hasilnya tetap Hasil dari kesepakatan timbul keyakinan kelas. Iya. betul. Jadi jangan dibilang keyakinan kelas dengan mengapa bukan peraturan kelas dan tidaknya harus Ya, sinkron. sekarang di sini keyakinan kelas, bukan di kelas itu menyebutkan peraturan kelas. Iya, Itu iya, aja. iya. Yang pas Ya, tuh. masalahnya itu kan. Kalau keyakinan ini kita bersama-sama lah sama murid musyawarah kan. Kalau peraturan ya kita sendiri. Ya. Ada. Baik Bapak Ibu sangat seru. Tepuk semangat. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Selamat ulang tahun. Nah, nih. Lama lagi Bu. Sikit lagi. Nih. Di sini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari motivasi dari dalam diri anak. Jadi apa? Keinginan anak. Ya Bapak Ibu ya, bukan akademik mereka, tapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung aman dan inklusif. Jadi dengan itu tadi. Nih kalau peraturan kelas, peraturan kelas ada sejumlah peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Terus peraturan kelas seringkali dibuat tanpa melibatkan murid. Sementara yang kita ketahui sebagai individu akan terasa sangat sulit jika kita memaksa atau mengubah perilaku yang dimaksud. Jadi cuma guru ya yang membuat peraturan. Kita membentukannya seperti ini ya Bunda ya. Nih, boleh dicoba nanti di kelas. Nih keyakinan kelasnya bersifat abstrak. Nah, terus keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal yang biasa-biasa aja misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya itu tadi kan. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak ya, misalnya buat 1 sampai 5 aja, jangan sampai 10, 15 nanti pusing anak kita. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi diharapkan semua siswa itu berkontribusi di dalamnya. Nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ya, bertahan hidup, kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Ini kita 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6. 6. Pak, kami mau. Oh iya, 5 5.
Kipas Anda. Oh iya, kan humor. Dalam pelatihannya ada humor. Ini masuk kesenangan. Nih 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Ini yang sering kita lakukan biasanya nih. Yang pertama nih, menghukum sebagai guru. Selesai. Ini ada contoh penerapannya ya. 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, hormat sana sampai istirahat. Kalau macam zaman-zaman dulu ya Bapak Ibu, kita buat salah hormat di depan bendera sampai siang. Itu menghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali harus disampaikan? Kamu masih saja mengecewakan Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Memang rasanya, rasa hati anak itu memang rasanya, rasa hati anak itu memang betul-betul salah lah pokoknya. Terus teman, ayolah lah, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak. Saya sering kayak gini nih, tak apa-apa lah nak ya untuk kali ini, besok jangan. Terus pemantau. Bisa mana? Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara berakhir, kamu pergi ke koperasi untuk membeli atribut dan jangan diulang lagi. Nah, dipantau. Biasanya kalau kayak gini punya sapi nih, apel kan? Nah, mau sampai nak? Tapi tak ada semua beli dia punya. Contoh. Contoh kan? Nah, nih, manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Dari kelima posisi kontrol ini, sebaiknya kita sebagai guru, yaitu kita sebagai manajer. Betul. Itu yang penting. Kita sebagai manajer. Bawa kena hukum. Jadi dia tahu tentang kesalahannya tanpa kita sebutkan. Tapi hukum terakhir. Apa fisik? Dengan kamu posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang tadi? Nah, kalau ini penghukum, teman, pemantau, membuat rasa bersalah. Yang mana Pak Udin? Yang minta apa tuh? Saya ini. Posisi kontrol. Iya. Pembuat rasa Itu tadi ya. Yang minta posisi kontrol apakah aku? Iya. Posisi apakah aku diminta dia? Nah, nomor 1. Satu. Saya kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi ke? Itu posisi yang membuat apa? Yang membuat rasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum itu tidak, teman. Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Terus apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ini tadi teman. Terus kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Itu Biar pintar Bapak. Berdialog dulu. Ini Tanya. menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini dari segitiga restitusinya suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selesai. Berdialog. Masih ada. Tahapan ketiga ini adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dia melakukan yang lebih buruk dari ini. Terus yang ketiga nih menanyakan keyakinan kelas. Nih kalau dia salah, keyakinan mana kira-kira yang telah kamu langgar? Ini tadi yang ini. Siap. Baik Bapak Ibu, kita bertanggung jawab untuk menyiapkan dan generasi kita sangat bergantung pada diri kita melalui apa yang kita persiapkan untuk masa depan mereka. Dan semuanya tergantung dari apa yang kita lakukan dan persiapkan mulai saat ini. Seperti menerapkan budaya positif di kelas dan merancang pembelajaran yang beriman. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Kegiatan diseminasi dari saya, semoga apa yang saya berikan itu bisa nanti dilakukan di sekolah. Demi untuk apa? Demi untuk kemajuan anak didik kita. Ya Bapak Ibu. Siap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Pemaparan presentasi dari calon guru penggerak kita Ibu Romadia SPD
terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tidak boleh melanggar peraturan kelas. Jadi boleh itu salah satu dari peraturan kelas yang kita buat nanti. Jadi enggak, peraturan kelas ini contohnya seperti ini. Seperti kalau dalam berkendaraan, pengendara wajib tidak memakai helm. Wajib itu peraturan dari siapa? Peraturan polisi lalu. Jadi kira-kira peraturan itu kamu terlibat tidak di dalamnya? Ikut membuat tidak? Tidak, tetapi kamu wajib melaksanakan. Itu peraturan. Jadi peraturan itu yang dibuat oleh suatu instansi, ya, atau suatu sekolah sepertinya, ya, atau seseorang. Peraturan itu dibuat oleh seseorang. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dengan murid. Jadi peraturan kelas kita ibu buat, ibu dengan murid, dengan kalian semua, ya. Jadi peraturan itu namanya kita sebutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita buat atas kesepakatan kita bersama. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siapa? Iya, pintar antara guru dan murid. Terus, apa tujuannya? Nah, ini sekarang tujuannya. Tujuan keyakinan kelas itu kita buat yaitu menciptakan lingkungan
Oke, udah dapat kertasnya. Boleh ditulis. Misalnya Oke. Teman kamu
Ya. Dan juga kamu harus siap belajar kalau bel sekolah berbunyi. Setuju? Kita lanjutkan? Iya, kita lanjutkan. Tadi kesepakatan yang pertama. Terus kita lanjutkan tentang kesepakatan yang kedua. Tadi teman kamu ada yang membuat mendengarkan pembelajaran dengan penuh perhatian. Nah, ya mendengar dengan penuh perhatian. Jadi kalau ibu menjelaskan di depan, kamu harus mendengar. Itu kesepakatan yang kedua. Setuju? Oke, yang ketiga, tadi kamu ada membuat harus saling menghormati. Jadi kesepakatan kita bersikap sopan santun dan saling menghormati di sekolah, dimanapun, kemuliaan boleh apa tidak? Ya, kita harus saling menghormati. Itu kesepakatan kita yang ketiga. Terus kesepakatan kita yang keempat. Tadi kawan ada membuat menjaga kebersihan. Ya, jadi kesepakatan kelas kita wajib menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Setuju? Oke. Yang kelima. Tadi kawan kamu ada membuat menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ya, bagus ya. Jadi kamu semua, ibu juga harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi udah tercipta keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Sekarang konsekuensinya jika kamu melanggar 6 peraturan tersebut, kira-kira apa? Misalnya apa? Misalnya kamu kan bilang tadi datang tepat waktu, terus kamu datang terlambat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Besoknya kamu datang terlambat lagi atau datang tepat waktu? Datang tepat
dengan itu